الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فإن أصدق الحديث كتاب الله والهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Ya wafillah rahimahullah, khusus para narasumber yang saya hormati, saya muliakan, senior saya, guru saya, Al-Ustaz Dr. Adi Al-Husaini, sahabat dan kawan seperjuangan saya, Al-Ustaz Dr. Nazrul Haq, begitu pula Dr. Rasmin, dan juga saya muliakan sahabat seperjuangan Dr. Imam Jamrozi, hafidhakumullahu jami'an. Dan yang saya hormati, saya muliakan seluruh partisipan dan seluruh para peserta di dalam acara webinar malam ini. Semoga pertemuan kita, perjumpaan kita ini dapat menjadi sebuah perjumpaan yang kita bersama-sama mengambil faedah ilmu dari, bukan hanya dari narasumber, tapi insya Allah dari interaktif dialog di antara kita semua insya Allah. Karena keterbatasan waktu kita, insya Allah saya diberi kesempatan kurang lebih 20 menit untuk mencoba menyambung apa yang telah diawali dipaparkan oleh guru kita, Al-Ustaz Dr. Nazrul Haq, berbicara tentang peradaban dan pendidikan. Kalau kita membuat sebuah perumpamaan sederhana, seperti apa sih bangunan peradaban itu, kemudian korelasinya dengan sistem pendidikan yang diterapkan pada sebuah umat atau sebuah masyarakat di suatu zaman dan di suatu tempat. Kalau kita mencontoh kepada Al-Quranul Karim, di mana Al-Quran memberi sebuah perumpamaan tentang bangunan tauhid yang lahir dari prinsip dasar kehidupan la ilaha illallah, itu laksana sebuah pohon yang sangat baik, kasyajaratin thayyibah, di dalam surah Ibrahim, di mana sebuah pohon yang kokoh, yang hebat itu mau tidak mau mesti mencakup 3 aspek yang penting. Yang pertama adalah yaitu asluha sabitun, ia memiliki akar tunggang yang sangat kuat, memiliki akar tunggang yang menghunjam di dalam perut bumi. Sedangkan yang keduanya adalah ia mesti wafar sabitun, asluha sabitun wafar pisana. Cabangnya itu adalah menjuntai ke langit. Artinya dia memiliki batang, dahan, ranting yang kokoh kuat sebagai kelanjutan dari adanya akar yang kokoh. Kemudian tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, ia melahirkan buahnya yang melimpah ruah di setiap musim. Nah, kalau kita menarik permisalan yang digambarkan dalam Al-Quran ini ke dalam sebuah peradaban kehidupan suatu umat, suatu bangsa, khususnya kaum muslim, maka begitu pula di dalam peradaban. Peradaban itu rohnya itu, fondasinya itu memang tidak nampak, tidak terlihat.
ialah yang menjadi spirit dan yang menjadi visi daripada lahirnya peradaban yang nampak itu. Nah, adapun yang nampak peradaban itu ya termanifestasikan atau terlihat dalam bentuk yaitu produk-produk yang bersifat material, yang terlihat bagaimana dari lahirnya umpamanya seni arsitektur bangunan, tata kelola perkotaan, kemudian bangunan-bangunan dan gedung-gedung yang canggih, yang modern di masanya. Tetapi juga ada produk-produk peradaban yang bukan bersifat material, yang immaterial. Itulah seperti bagaimana lahirnya karya seni dan sastra. Kemudian tata pergaulan dan adab sopan santun, interaksi kehidupan masyarakat di suatu umat, suatu bangsa. Itu yang kemudian disebut dengan adab atau akhlak atau sopan santun. Nah, maka antara peradaban yang termanifestasikan dalam wujud material, yaitu lahirnya produk-produk teknologi yang memudahkan kehidupan manusia sehingga manusia lebih beradab di dalam kehidupan fisik jasmanianya, dengan peradaban yang immaterial dalam bentuk yaitu ketinggian budi pekerti, kehalusan seni budayanya, sampai kepada kedalaman ilmu pengetahuan yang dikembangkan dan diwariskan oleh generasi umat tersebut kepada generasi yang berikutnya. Nah, kalau kita perhatikan, memang peradaban modern saat ini itu lebih tertumpu kepada peradaban material. Sehingga yang disebut dengan kemajuan peradaban itu yang nampak secara kasat mata, yang bisa dinikmati langsung secara fisik jasmaninya, kelezatannya, kenikmatannya, keindahan, kemegahannya. Nah, sementara di sisi yang lain mengalami penurunan nilai-nilai peradaban, yaitu esensi dari keadaban itu sendiri, yang termanifestasikan bagaimana relasi manusia secara individu dan secara sosial dengan Robnya, dengan Tuhannya, yang diwujudkan dalam pengabdian peribadahan dengan relasi interaksi manusia dengan sesamanya, baik dengan sesama manusia maupun alam sekitarnya. Nah, maka kalau kita tadi melanjutkan dari uraian Al-Ustaz Dr. Nasrul Haq, maka memang peradaban itu dimulai dari iman, dari tauhid, dari akidah. Sebagai akarnya kalau bahasa Al-Quran, sebagai aslu hasabitun fil ardi. Tetapi kemudian ujung dari peradaban itu adalah melahirkan kesejahteraan, kedamaian, kenyamanan, kemakmuran hidup manusia dalam kebaikan dan kebenaran yang disimbolkan dengan tu'ti ukulaha kulahinin bi'ini robnya, yaitu buah daripada akidah yang kuat, perilaku yang baik, yang beradab, yaitu kesejahteraan lahir dan batin. Nah, kalau dalam bahasa yang lain, Al-Quran maupun hadis mengkonsepsikannya dengan sebutan ihsan. Maka puncak kejayaan peradaban manusia itu adalah dalam terrealisasinya ihsan. Di mana ihsan itu ada yang kaitannya relasi manusia, interaksi manusia dengan Robnya, dengan Tuhannya. Itulah puncak dari akidah tauhid. Makanya Rasulullah mendefinisikan ihsan itu dengan ungkapan anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarahu.
Yang disebut ihsan itu sama Rasulullah adalah engkau merealisasikan pengabdian kepada Allah dengan tulus ikhlas. Saking tulus ikhlasnya seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak sanggup melihat Allah, engkau dilihat Allah. Nah, inilah ruh peradaban yang ada dalam tiap individu manusia. Dalam tiap pribadi dari suatu warga negara, suatu bangsa. Dan itu tidak akan muncul dengan sendirinya, tidak akan lahir dengan sendirinya, melainkan sebuah proses pentakdiban, proses pendidikan. Maka dari tarbiyah, salah satu sub metode pendidikannya itu adalah mentakdibkan. Bagaimana teori-teori itu menjadi praktek, yaitu kesadaran interaksi hubungan manusia dengan roh penciptanya dimanapun dia berada. Maka dalam kesendirian, dalam keluarga, dalam keramaian, dia selalu merasa adanya keterpeliharaan, keterjagaan, dan pengawasan dari penciptanya. Itulah esensi peradaban yang terdalam, di mana manusia tidak pernah merasa lepas dari kontrol. Nah, dan ini kemudian nanti akan menjadi fondasi bagi mengembangkan peradaban yang berupa interaksi manusia dengan sesamanya dan manusia dengan alam sekitarnya. Dalam dia mengelola, memberdayakan, dan mengambil faidah memakmurkan bumi ini. Sehingga ihsan yang kedua adalah ihsan dalam hubungan manusia dengan manusia dan ihsan dalam hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Sehingga Rasul mengatakan ihsan yang kedua ini adalah innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian ihsan terhadap segala sesuatu. Jadi kalau ihsan yang pertama tadi maknanya adalah hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ihsan dalam konteks akidah. Ihsan dalam konteks visi hidup manusia. Sedangkan yang kedua adalah ihsan dalam makna perilaku, yaitu keihsanan yang wujud dalam perkataan, perbuatan, dalam etos dan etika kehidupan, bukan dalam ide dan ideologi. Jadi kalau ihsan yang pertama adalah dasar ide dan ideologi, dasar akidah. Sedangkan ihsan yang kedua adalah ihsan yang menjadi nilai etika dan etos kerja manusia dalam bergaul dengan sesamanya dan alam sekitarnya. Sehingga Rasul mengatakan innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Fa idza dabahtum antuhsinu dibhata. Kalau kamu menyembelih saja hewan, harus ihsan menyembelihnya, itu harus beradab, harus berakhlak. Apalagi kepada yang lain. Nah, sampai dalam konteks ini bagaimana penghormatan Islam terhadap makhluk hidup. Maka puncak dari keberadaban manusia sebagai manusia yang berperadaban, ya ada senantiasa menjaga keadaban di dalam hidupnya. Itu adalah penghargaan terhadap hidup itu sendiri sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menjadi pesan terakhir Rasulullah SAW di khutbah wadahnya, di mana pesan beliau sangat jelas dalam khutbah wadah itu adalah puncak keberadaban manusia dalam konteks yaitu keperadaban yang nampak dalam relasi, komunikasi, dan interaksi hubungan manusia dengan sama manusia, yaitu ketika manusia sudah sama-sama memahami tentang arti dan nilai hidup orang lain. Di mana kehidupan manusia itu ada 3 aspek yang harus dilindungi, dijaga, dipelihara sebagai asasi dalam pandangan Islam yang paling pokok, yang paling fundamental, yaitu perlindungan terhadap keselamatan jiwa orang lain, perlindungan terhadap keselamatan harta orang lain, perlindungan terhadap kehormatan atau nama baik, citra diri orang lain. Nah, ini Masya Allah, sehingga Rasulullah SAW mengatakan
setelah beliau bertanya ini hari apa, ini bulan apa, ini negeri apa. Yang intinya itu hari yang dimuliakan, hari haram, ini bulan yang dimuliakan, bulan Zulhijjah, bulan haram, dan ini negeri yang dimuliakan, yaitu negeri Makkah, negeri haram. Maka Rasulullah baru mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Ketahuilah bahwasanya darah kalian, kemudian harta benda kalian, harga diri kalian, nama baik kalian adalah haram kalian saling melanggarnya. Sebagaimana haram melanggar kesucian hari ini, bulan ini, dan negeri ini. Jadi kesucian, kehormatan, kekeramatan manusia. Nah, jadi puncak dari keberadaban hidup manusia ketika manusia merasa bahwa memang hidup manusia itu keramat, karunia dari Allah. Walaqad karomna bani Adam. Di mana kekeramatan manusia itu aspek harta, aspek jiwa, dan aspek nama baik. Nah, kalau kita mengukur sebuah peradaban yang maju, salah satu indikatornya itu adalah peradaban manusia ketika tidak mudah melanggar darah orang lain. Jadi kalau sekarang bangunan gedung-gedung mencakar langit didirikan, sains teknologi modern terus diciptakan, alat komunikasi canggih terus diproduksi oleh manusia, semua fasilitas hidup dipermudah. Tapi apa arti itu semua? Peradaban fisik itu semua jadi tidak ada artinya ketika nyawa manusia tidak ada harganya. Ketika darah manusia ditumpahkan tanpa ada perlindungan yang jelas. Penghormatan terhadap jiwa, penghormatan terhadap harta. Ketika kekayaan manusia mudah dikorupsi, mudah dicuri, mudah dirampok, tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas di depan hukum dunia. Kalau di hukum akhirat sudah jelas itu Allah tidak akan pernah membiarkan kezaliman. Begitu pula tentang harga diri manusia, nama baik manusia. Sehingga Islam dengan tegas harga diri manusia wajib dilindungi. Jangankan dia tidak berbuat, benar berbuat pun kalau bisa ditutupin. Nah, kita lihat sekarang justru kemajuan peradaban dalam tataran material dan peradaban yang maju dalam tataran ilmu pengetahuan, sains dan teknologi justru menghancurkan inti peradaban tertinggi bagi manusia itu sendiri, yaitu jiwa semakin mudah dihancurkan, pembunuhan, peperangan, kemudian harta benda manusia makin mudah untuk dirusak, dirampok, diselewengkan, dikorupsi, dirampas. Begitu pula nama baik seseorang semakin mudah dilanggar dengan hoax, dengan menyebarkan fitnah, dengan menyebarluaskan keburukannya, yang bahasa Al-Quran adalah itu ghibah dan fitnah. Nah, jadi kita perlu sekarang menakar kembali tingkat keberadaban kita dengan pencapaian sains teknologi, dengan pencapaian peradaban material ini. Ini ada apa di peradaban kita saat ini gitu? Kok peradaban material yang semakin melimpah ini tidak menjadi jaminan semakin beradabnya interaksi, hubungan, korelasi manusia antara dirinya dengan tetangganya, antar satu bangsa dengan bangsa yang lain. Nah, saya kira disinilah letak pentingnya pendidikan kita untuk kembali ditinjau, dikaji. Karena ini ternyata kerapuhan keberadaban interaksi sosial ini bukan hanya menimpa negeri-negeri yang dapat dikatakan mereka mungkin ateis, mungkin sekuler, mungkin liberal. Bahkan dalam tahapan tertentu, mereka bisa lebih menunjukkan keberadaban di internal mereka sendiri dibanding dengan kita sebagai pemilik akidah tauhid. Nah, saya menawarkan salah satu solusi, dan ini mungkin sudah banyak diterapkan, yaitu kita harus memperkuat integrasi
metodologi pendidikan kita dan orientasi pendidikan kita antara kekayaan nilai-nilai dan norma-norma yang bersifat spiritual dan normatif dengan kajian-kajian yang bersifat aplikatif dan empiris. Karena tanpa memadukan dua hal ini, saya kira kita akan memiliki sumber peradaban spiritual yang sangat kaya raya, tetapi kita jadi miskin di dalam implementasinya. Kalau tadi Dr. Nasrul Haq mengutip hadis Nabi tentang al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah atau bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 67 atau 76 cabang dan lebih. Tertingginya la ilaha illallah. Jadi ternyata makin tinggi itu makin abstrak gitu. Tetapi yang terendahnya, yang terdekatnya itu adalah imatatul adza anit thariq. Atau dalam hadis yang lain al-iman situn bid'un wa situna syu'bah wal haya'u subhatun minal iman. Malu saja itu bagian daripada iman. Nah, sekarang kita contoh aplikasi dari malu itu. Malu ini kan masalah normatif. Gimana sih wujud malu bagian dari iman tuh? Dalam tataran praktiknya, ternyata sifat malu melanggar tata sosial, sifat malu melanggar keberadaban berbangsa, bernegara, bersosial, ini lebih ditunjukkan oleh orang-orang yang di luar Islam. Bagaimana umpamanya di Jepang ada seorang menteri perhubungan, dia mengundurkan diri sehari setelah terjadi ledakan kereta api bawah tanah, gitu loh. Itu berarti mereka telah mengimplementasikan ruh peradaban malu itu menjadi etika dan etos kehidupan bermasyarakat mereka, bernegara mereka, sehingga rasa malu itu berubah jadi peradaban, keberadaban bernegara. Nanti kita umpamanya sudah jelas-jelas seorang pemimpin itu salah, keliru, menyimpang, di demo suruh mundur gitu, itu tidak punya rasa malu gitu. Nah umpamanya, jadi ini apa yang salah gitu? Apa yang salah? Nah lalu juga dari nilai yang normatif tadi bahwa iman itu 67 cabang, tertingginya adalah yang paling rendah, buanglah duri dari jalan. Lah bangsa kita banyak yang sebaliknya malah membuang duri ke jalan gitu. Membuang duri ke jalan atau bahkan bukan membuang duri lagi ke jalan, membuang paku ke jalan gitu. Nah, jadi kekayaan nilai-nilai norma-norma yang terkandung dalam kedalaman keluasan ajaran agama Islam kita ini belum dieksplorasi menjadi landasan etika dan etos kehidupan kita. Baru dieksplorasi menjadi rumusan-rumusan normatif, jadi akidah, jadi kekaguman terhadap keluhuran Islam. Tapi dalam waktu bersamaan kita menjadi kehilangan fakta di lapangan. Nah, saya kira ini adalah salah satu penyebabnya kesenjangan antara pendidikan kita ini, aspek nilai-nilai normatif dengan aspek nilai-nilai empiris, nilai-nilai aplikatif. Jadi bagaimana satu ayat saja umpamanya, Iqra ini menjadi budaya yang nampak, menjadi peradaban nyata gitu. Dari Iqra itu cinta membaca, cinta menulis, cinta analisis, tidak mudah menerima kabar begitu saja. Ini kan tidak gitu. Masyarakat kita itu terkadang, apalagi zaman media sekarang, belum dibaca aja udah di-share gitu, dibaca aja belum gitu. Jadi ini hal-hal kecil, dan itu hal kecil itu berangkat dari prinsip yang besar sebetulnya, prinsip akidah tadi kita. Oh ternyata kita beragama, kita berislam, kita beriman ini baru meyakini dan mengagumi keagungan nilai-nilai norma kita, tapi belum mampu mengeksplorasinya menjadi rumusan-rumusan aplikatif, menjadi keberadaban dalam hidup kita yang real, yang nyata. Nah, jadi maka PR terbesarnya bagi kita di dunia pendidikan, bagaimana kita mengimplementasikan itu.
karena ajaran Islam ini sangat kaya raya di Al-Quran dan Sunnah tentang nilai-nilai, norma-norma yang mengatur kehidupan pribadi, bermasyarakat, bertangga, dibanding dengan nilai-nilai, norma-norma yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, karena itu sudah jelas ayat-ayatnya. Nah, keseimbangan di dunia pendidikan ini saya kira sangat dituntut saat ini, sehingga akan semakin memperdekat jurang perbedaan antara model dan pola pendidikan liberal barat yang materialistik dengan model dan pola pendidikan kita yang terlalu sangat spiritual dan normatif. Barangkali itu saja, mohon maaf apabila ada kehilangan kekurangan. Saya mencoba menyelaraskan dengan apa yang tadi dikemukakan, dan apa yang saya sampaikan tadi itu setelah dikemukakan juga seperti oleh Muhammad Imarah, kemudian Muhammad Fadil, Ibnu Ashur, Ibnu Taimiyah. Jadi inti dari membangun peradaban itu adalah menyeimbangkan pendidikan antara ma'ariful wahyi dengan madarikul akli, atau antara sahihul ma'kul dengan sahihul mankul. Itu intinya di situ gitu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.